Hello everyone, kita akan mendiskusikan tentang beberapa konsep tentang corpus linguistics yang akan kita gunakan dalam proyek kita kali ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai apa itu corpus linguistics, dan kemudian Encong software yang akan kita gunakan, juga bagaimana cara untuk membuat homemade DIY corpus, dan bagaimana menganalisis DIY corpus tadi, homemade corpus kita tadi menggunakan Encong software. Jadi corpus pada dasarnya adalah kumpulan dari teks yang kita bisa gunakan untuk analisis linguistik kita. Bentuknya biasanya dalam bentuk elektronik dan biasanya jumlahnya dalam ukuran yang sangat besar, mencakup teks yang berisi jutaan kata atau miliaran juga bisa, yang diproduksi oleh native speaker atau non-native speakers yang menunjukkan praktik asli dari penggunaan bahasa di konteks tersebut. Jadi dalam konteks kita, misalkan kita hendak mengumpulkan korpus yang terdiri dari tulisan mahasiswa atau siswa, tugas-tugas siswa atau mahasiswa, maka itu merupakan penggunaan otentik dari bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Dan ini merupakan hal yang bisa dianalisis dalam korpus. Yang pertama, topik yang akan kita diskusikan adalah pengenalan mengenai software Encong. Jadi Anda bisa melihat software Encong dan mendownloadnya dari lawrenceanthony.net/software/Encong. Di sana Anda akan melihat list software yang bisa di-download dan semuanya berkaitan dengan korpus. Dan software-software yang digunakan bisa membantu kita menganalisis korpus. Anda bisa klik software dan di situ akan ada banyak sekali list software yang akan kita gunakan. Untuk proyek kali ini ada 3 software yang akan kita gunakan, yaitu Encong, lalu N-File Converter, serta ShareN sebagai pilihan opsional kita. Next, ini merupakan tampilannya nanti setiap dari Anda klik software, di situ nanti akan muncul deskripsi dari masing-masing software tersebut. Jadi akan sangat memudahkan kita nanti. Topik yang kedua adalah bagaimana cara membuat DIY homemade corpus. Untuk membuat DIY homemade corpus yang akan kita lakukan, yang pertama ada kita memerlukan software yaitu N-File Converter yang bisa di-download dari situs lawrenceanthony.net/software. Di sana di pilihan programs software ada list diantaranya adalah N-File Converter. Fungsi dari N-File Converter ini untuk mengubah file yang berbentuk PDF dan DOCX atau DOC menjadi bentuk TXT. Kenapa kita gunakan file bentuk TXT? Karena file bentuk TXT itu sangat ringan, dan jika teks kita sangat besar jumlahnya, misalkan terdiri dari jutaan atau miliaran kata, maka dengan format yang lebih simpel bentuknya seperti TXT ini akan lebih mudah buat kita mengakses teks kita dan akan lebih ringan proses analisisnya. Jadi nanti Anda bisa mendownload sesuai gadget yang Anda miliki, apakah Anda memiliki bentuknya Windows atau Mac maupun Linux. Software yang kedua yang saya perkenalkan adalah software bernama ShareN. ShareN itu untuk software untuk mereplace konten dari dokumen secara batch replace. Jadi Anda bisa search sekaligus replace tools. Ini berguna misalkan ketika Anda ingin menghapus identitas atau mengganti identitas atau ada kesalahan ketik yang berada dalam berbagai dokumen, dalam banyak dokumen. Jadi Anda bisa langsung dalam satu kali pencarian menelusuri seluruh dokumen tersebut dan kemudian menemukan hasilnya, dan kemudian Anda bisa mengganti dengan istilahnya. Misalkan kalau dalam konteks kita, Anda bisa menggunakannya, misalkan Anda ingin mengganti nama orang yang ada dalam satu teks, misalkan. Jadi ada 3 approach yang biasanya digunakan ketika kita menganalisis ataupun membuat DIY homemade corpus. Yang pertama adalah kita mengumpulkan teks-teks ataupun tulisan yang bagus untuk penelitian kualitatif misalnya. Yang kedua,
Anda bisa mengumpulkan seluruh tulisan ataupun hanya sebagian tulisan dan kemudian menganalisisnya menggunakan Nkong. Kalau Anda bentuknya hanya sedikit, maka analisisnya bisa dilakukan secara kualitatif. Tetapi jika jumlah teks Anda besar dan banyak, mungkin Anda bisa melakukannya secara kuantitatif. Lalu yang ketiga, Anda bisa membandingkan temuan yang Anda dapatkan di Nkong tersebut dengan analisis menggunakan Nkong dengan korpus lain yang lebih besar, misalkan seperti korpus COCA yang ada di BYU, Brigham Young University. Homemade atau do it yourself atau personal atau self compile itu merupakan jenis korpus yang biasanya dikumpulkan secara personal oleh educators atau practitioner dari teks yang mereka dapat kumpulkan, semuanya yang berbentuk dari electronic text yang editable, yang mereka simpan untuk tujuan tertentu dan kemudian akan mereka gunakan untuk tujuan tertentu. Dalam analisis kita misalkan, kita bisa menggunakan homemade corpus ini untuk menganalisis, misalkan kita memiliki project terkait morphology, kita bisa menganalisis word formations, ataupun Anda bisa menganalisisnya sesuai keinginan Anda. Misalkan Anda ingin melihat kesalahan mahasiswa dalam penulisan, ataupun kesalahan grammar, dan lain-lainnya, Anda bisa menggunakan homemade corpus yang dikumpulkan dari tulisan siswa atau mahasiswa. Dan banyak sekali yang sudah menggunakan homemade corpus ini dalam berbagai penelitian, dan kita akan berusaha menggunakannya juga dalam praktik kita. Jadi prosesnya sebenarnya yang akan kita lakukan adalah, satu, kita perlu menyeleksi teks. Yang kedua, kita perlu mengkonversi teks, terus kemudian memeriksanya dan menyimpannya, dan kemudian optional yang terakhir adalah kita bisa jadi perlu untuk membersihkan files itu dengan saran kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang perlu diketik ulang ataupun perlu diganti. Berikut caranya untuk menciptakan homemade corpus. Next, we go to the internet and try to download Nkong software which we need. So to make it easier, you can just click Nkong. Then it will show you the first result is Nkong from lawrenceanthony.net. Just click it. Then you will see here the home page of Nkong and the software. You need to download at least 2 or 3 software. The first one is Nkong, the free corpus analysis software, and then N-file converter to convert your PDF or DOCX software documents, as well as Saran if you require this one. This is optional for Saran. So this is the Nkong. There is a description, short descriptions, and the downloads here. Downloads according to your requirements in your gadget, whether you use Windows or Mac or Linux or other versions. So you can click older versions if it doesn't work well, especially if you use Mac. It seems like I know that there is a bug recently reported regarding Nkong. So just click that, and then you can download it, and then after that we will check it in our download. This is the display of N-file converter. This is the first software which you will require. So the N-file converter will help you to convert your files into TXT. So you can, for example, click open files, then locate where you put your data, and type your choose your selected data. Here I have documents data consisting of draft 1 of cause effect essay and draft 2, and then I want to include all of them into the conversion. I click open, then I have 48 files here. Then I need to click start, and then the software will convert it for me. You can see here
So it has been created in the folder where you can find it. First, you can, for example, close the files if you have. You need to take note that if, for example, you click open file and you expect to convert from Word documents, do not choose all files because usually it doesn't work. So be specific. If you want to convert Word documents, and you need to select Word documents, or if you want to convert the PDF, files other than PDF will not show here. All right. So you can close files if you have finished it, and then you can find the TXT files in the folder, just inside the folder which you select before. So you can find TXT here. And for example, if you choose all files, you will see that all of your files have been converted to TXT. All right, so we will move this one. So you already have created your corpora, which you put in that particular folder. Then the next steps is analyzing the files and the documents using NCON.